Halo guys, welcome back di channel saya. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengertian kebijakan dividen. Apa sih itu kebijakan dividen? Salah satu kebijakan dividen yang harus diambil oleh manajemen adalah laba yang diperoleh oleh perusahaan selama satu periode akan dibagi sebagian untuk dividen dan sebagian lagi dibagi dalam laba ditahan. Kebijakan dividen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan keputusan pendanaan perusahaan. Secara definisi, kebijakan dividen adalah kebijakan untuk menentukan berapa laba yang harus dibayarkan dividen kepada pemegang saham dan beberapa banyak yang harus ditanam kembali atau laba ditahan. Dividen adalah pendapatan bagi pemegang saham yang dibayarkan setiap akhir periode sesuai dengan presentasinya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Ada 4 faktor. Yang pertama, posisi likuiditas perusahaan. Likuiditas perusahaan sangat besar pengaruhnya terhadap investasi perusahaan dan kebijakan pemenuhan kebutuhan dana. Dividen bagi perusahaan merupakan kas keluar, maka semakin besar posisi kas dan likuiditas perusahaan secara keseluruhan akan semakin besar dan kemampuan perusahaan untuk membayar dividen. Yang kedua, kebutuhan dana untuk membayar hutang perusahaan, mengambil hutang untuk membiayai ekspensasi atau untuk mengganti jenis pembayaran. Yang ketiga, tingkat ekspansi aktivitas. Semakin cepat suatu perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhannya untuk membiayai ekspansi aktivitasnya. Yang keempat, stabilitas laba. Suatu perusahaan yang mempunyai laba stabil seringkali dapat memperkirakan berapa besar laba di masa yang akan datang. Selanjutnya ada teori kebijakan dividen. Yang pertama, dividen irrelevancy theory atau dividen tidak relevan. Beberapa kalangan berpendapat bahwa kebijakan dividen tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan maupun terhadap biaya modalnya. Selanjutnya ada teori break in the hand theory. Teori ini dikemukakan oleh Myron Gordon tahun 1959 yang berpendapat bahwa ekuitas atau nilai perusahaan akan turun apabila rasio pembayaran dividen dinaikkan, karena para investor kurang yakin terhadap penerimaan keuntungan modal atau capital gain yang dihasilkan dari laba yang ditahan dibandingkan seandainya para investor menerima dividen. Yang ketiga, teori preferensi pajak. Ada 3 alasan yang berkaitan dengan pajak untuk beranggapan bahwa investor mungkin lebih menyukai pembagian dividen yang rendah daripada yang tinggi, yaitu 1. Keuntungan modal yang dikenakan tarif pajak lebih rendah dari pajak pendapatan dividen. Yang kedua, pajak atas keuntungan tidak dibayarkan sampai saham terjual sehingga ada efek nilai waktu. Yang ketiga, jika selembar saham dimiliki oleh seseorang sampai ia meninggal, sama sekali tidak ada pajak keuntungan modal yang terutang. Selanjutnya ada jenis-jenis dividen. Yang pertama, dividen tunai, cash dividen, yaitu dividen yang dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk uang tunai dan dikenai pajak tahun pengeluarannya. Dividen ini yang paling umum dan banyak digunakan dalam pembagian saham. Yang kedua, ada dividen saham atau stock dividen, yaitu dividen yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham dalam bentuk saham perusahaan sehingga jumlah saham perusahaan menjadi bertambah. Jadi pemberian stok dividen ini dilakukan dengan cara mengubah sebagian laba ditahan atau retained earnings menjadi modal saham yang pada dasarnya tidak mengubah jumlah modal yang sendirinya. Yang ketiga, ada dividen saham pecahan atau stock
spill, yaitu pemecahan saham selembar saham menjadi N lembar saham. Harga per lembar saham baru setelah stock spill adalah sebesar 1/N dari harga sebelumnya. Dengan demikian, sebenarnya stock spill tidak menambah nilai dari perusahaan, atau dengan kata lain, stock spill tidak mempunyai nilai ekonomis. Melakukan pemecahan dalam hal yaitu menambah jumlah saham 400 lembar saham menjadi 2 kali 400.000 lembar sama dengan 8.000 lembar. Harga nominal saham menjadi Rp2.500 atau 5.000 per 2. Yang keempat, dividen scrip, yaitu dalam bentuk perjanjian tertulis untuk membayar dalam jumlah tertentu pada waktu yang disepakati. Yang kelima, ada dividen properti atau properti dividen, yaitu dividen yang dibagikan dalam bentuk aktiva lain selain kas atau saham, misalnya aktiva tetap dan surat-surat berharga. Di sini ada contoh dividen saham atau stock dividen, yaitu beta mempunyai struktur modal sebagai berikut atau sebelum penerbitan dividen saham. Saham biasa Rp5.000 dikurangi 400.000 lembar sama dengan 2 miliar. Ada agio saham sama dengan 1 miliar. Laba saham sama dengan 7 miliar. Modal sendiri bersih sebesar 10 miliar. Perusahaan beta membayar dividen saham 5% atau sebanyak 20.000 lembar. 5% dikali 400.000 lembar. Nilai pasar saham 400.000 setiap pemegang saham 20 lembar saham penerima 1 lembar dividen saham, yaitu saham biasa 5.000 sama dengan 420.000 lembar sama dengan 2,1 miliar. Agio saham sama dengan 1,7 miliar. Laba ditahan sama dengan 8,2 miliar. Modal sendiri sama dengan 10 miliar. Keterangannya, laba ditahan berkurang 800 juta rupiah, yaitu dividen saham 20.000 lembar dikali harga pasar 40.000. Saham biasa ditambah 100 juta, yaitu 20.000 lembar saham baru dikali nilai nominal saham biasa sebesar 5.000. Agio saham bertambah 700 juta, yaitu 20.000 lembar saham baru dikali 40.000 dikurangi 5.000 atau saham pasar dikurangi harga nominal. Jika laba setelah pajak sebesar 1 miliar, EPS earning per share sama dengan 2.500 atau 1 miliar per 4.000. Setelah saham menurun menjadi 2.380 atau 1 miliar per 420 lembar saham. Selanjutnya ada pentingnya kebijakan dividen. Salah satu kebijakan yang harus diambil manajemen perusahaan adalah memutuskan apakah laba yang diperoleh selama satu periode akan dibagi semua atau akan dibagi sebagai dividen dan sebagian lagi akan disimpan sebagai laba yang ditahan. Selanjutnya ada pendapat Gilroy tahun 2007 dalam ilmu ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.